Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa nabiyyina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'd. Segala puji syukur hanya untuk Allah. Salawat dan salam teruntuk kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat yang berjalan istiqamah dari zaman, dan mudah-mudahan kita di antaranya, dan mudah-mudahan pula kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin. Baik, kembali kita bertemu di waktu kuliah sore hari. Hari ini kita masih melanjutkan tema sebelumnya, karena yang sebelumnya itu belum selesai. Jadi hari ini kita mengulang sedikit. Oh ya, sebelumnya alhamdulillah kita kembali di guyur hujan. Hujan itu adalah berkah. Mudah-mudahan keberkahan ini masuk pada kita. Kita diberikan Allah taufik untuk bisa mengamalkan apa yang nanti kita sama-sama pelajari. Karena bagi saya di sini kan saya lihat banyak yang lebih umurnya lebih dari saya, tapi itu bukan yang lebih muda pun banyak. Nah, maksud saya kita di sini sama-sama belajar, bukan saya lebih hebat, lebih baik, bukan. Jadi kita sama-sama belajar, dan target dari kuliah kita ini kita sama-sama mencapai martabat mahabbah. Jadi target kita sampai kepada level mahabbah, insya Allah. Dan itu tidak bisa sendiri-sendiri, harus bersama-sama. Baik, kita masuk tentang adab kepada Rasulullah SAW. Ini sebelumnya sudah saya sampaikan 2 atau 3 kalau tidak salah. Yang pertama, kita mengimani kenabian dan kerasulan beliau serta membenarkan apa yang beliau kabarkan. Ya, standarnya sebenarnya ini masuk dalam kalimat syahadat Rasul. Artinya ketika kita mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu sama sebenarnya kita bersedia mengamalkan apa yang beliau bawa. Itu standar paling mudah memahaminya. Jadi ketika kita mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka standarnya kita mengamalkan apa yang dibawa Nabi. Nah, kita di ujung akhir zaman ini, kita di tanah uzlah ini akan dijadikan sebagai mercusuar, artinya prototipe, apa istilahnya, role model untuk mengembalikan kejayaan Islam yang telah hilang, sebagaimana yang disampaikan Muhammad Qasim melalui mimpinya, bahwa Islam hari ini sudah ditinggalkan oleh umatnya. Nah, kita di tanah uzlah ini berharap bisa mengembalikan itu, dan kita mulai dari sini. Jadi mahabbah itu bisa tercapai ketika kita sudah bisa meyakini bahwa Nabi yang disampaikan Nabi itu benar, dan kita bisa meneladaninya, meniru. Kita lanjut saja karena ini sudah saya sampaikan sebelumnya. Yang kedua, menaati, menapaki jejak, mengikuti petunjuk. Ini kan mengamalkan apa yang beliau sampaikan maksudnya. Ayatnya sering disampaikan, qul in kuntum tuhibbunallah
fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ini ayat mudah dibaca, mudah dihafal. Mengamalkannya kita perlu pertolongan Allah. Karena hati manusia itu, kalau kaidah dalam bahasa Arab, summiya qalbun litaqallubihi. Jadi hati itu dinamakan hati itu karena terbolak-baliknya. Jadi hati yang dalam bahasa Inggris heart, benar ya, elemen seperti itu. Kalau salah perbaiki sendiri. Itu lebih merujuk kepada jantung. Nah, kalau sisi rohani mungkin kemarin sudah disampaikan sebelumnya oleh Saudara Isnayati. Jadi hati itu sebenarnya kalbun itu dia lebih seperti bentuknya kondisinya elastis, bukan keras. Jadi hati itu kondisinya lebih seperti, harusnya kondisi normalnya seperti aret, elastis, bukan keras, bukan lemah atau lembek, bukan. Jadi harusnya seperti karet. Jadi dia tahan banting, tetapi dia mudah terbolak-balik. Jadi makanya ya, hati yang selalu terbolak-balik. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk selalu berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Karena pada dasarnya kita sendiri tidak bisa menguasai hati kita sendiri. Hati kita tuh terlalu mudah untuk terombang-ambing, apalagi yang bagian belakang. Paham ya maksud saya bagian belakang? Ibu-ibu. Karena ibu-ibu itu lebih dominan dengan perasaan, bukan dengan logika. Makanya dalam hukum itu perempuan itu setengahnya kalau dalam persaksian. Jadi kalau saksi laki-laki satu, perempuan harus dua. Karena dia lebih mengutamakan perasaan daripada logika. Contoh sederhananya, Nabi melarang kita ghibah. Itu kalau saya dulu sering mengingatkan, bukan di sini, di sana, di negeri antah berantah, ditegur, itu ghibah. Jawabannya apa? Yang paling sering, tapi kan benar. Jawabannya, tapi kan benar. Kalau benar dalam hadis, kalau benar namanya ghibah, kalau salah berarti fitnah. Jadi dua-duanya jadi salah. Ya, makanya wajar ketika di akhir zaman ini, ketika musuh terakhir itu akan muncul, wajar Nabi kita menyuruh anak istri kita itu diikat. Saya dulu membayangkan diikat di tiang. Bayangkannya diikat di tiang, ternyata maknanya ya kayak paling mudah memaknainya di sini, di tempat uzlah ini, kita bawa menjauh dari hiruk pikuk dunia di luaran sana. Itu lebih mudah. Itu pun masih ada yang lepas kan? Iya Pak Musa. Nah, itu dulu sebelum HP dikekang. Ketika HP dikekang, mulai ada gejolak baru. Itulah karena lebih mengedepankan perasaan.
Dan saya menemukan itu dalam penerapan menangani pasien sakit juga sama. Dan ternyata pakai perasaan itu bukan hanya ibu-ibu, ternyata kalau urusan sakit bapak-bapak juga sama, tapi nggak semua, sebagian kecil mungkin. Tapi kalau saya melihatnya gini, dalam saya nangani pasien urusan perasaan sama logika itu tergantung dengan dia kategori orang panas atau orang dingin. Kalau orang dingin dia lebih memakai perasaan, laki-laki atau perempuan. Tapi kalau dia perempuan lebih dominan lagi. Tapi ada yang tipenya panas itu lebih ke logika. Jadi laki-laki perempuan ada kesamaan kalau dari sisi panas dinginnya. Tetapi perempuan dia memang lebih dominan pakai perasaan ketika emosinya muncul. Lagi marah, yang punya istri tahu kalau perempuan marah itu kesalahan kita dari zaman purba sampai akhir zaman itu akan keluar. Mohon maaf ibu-ibu, jangan tersinggung, pakai logika saja. Mohon maaf, itu kalimat hiperbola tadi ya. Jadi melupakan apa istilahnya kalau melakukan kebaikan tuh kalimat apa namanya, peribahasanya apa, yang kena hujan sehari, saya lupa kalimatnya. Panas setahun, marah setahun, ya gitulah, saya lupa kalimat pasnya. Itu bagian dari melupakan kesyukuran. Nah, makanya wajar juga kenapa Nabi mengatakan penduduk neraka itu lebih banyak wanita. Mungkin karena dia lebih mengedepankan perasaannya itu. Dia melupakan bahwa ada apa namanya, Nabi kita melarang ini, Nabi kita menyuruh ini. Itu kadang terlupakan karena ketika ada emosinya muncul dia mengedepankan itu. Jadi memang ibu-ibu itu dia suka pengajian tapi kadang suka lupa. Kemudian surah An-Nisa ayat 69, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa menaati Allah dan Rasulnya, maka mereka itu akan bersama dengan orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Mereka itulah teman sebaik-baiknya. Ini di surga. Jadi kalau pengen masuk surga, ikuti. Ini ada asbabul wurud ternyata. Jadi asbabul nuzul. Asbabul wurud itu cerita kenapa hadis itu muncul. Kalau asbabun nuzul cerita kenapa ayat itu ada. Jadi budaknya Rasulullah yang bernama Sauban itu cintanya ya semacam tidak bisa sedikit pun menjauh dari Rasulullah. Jadi dia sakit hati kalau menjauh dari Rasulullah. Itu luar biasa. Jadi semacam mau pingsan kalau dia tidak bersama Rasulullah. Makanya ada hadis, apa hadisnya, orang yang mencinta bersama dengan yang dicintai itu apa hadisnya? Saya ingat isinya tapi lupa kalimat hadisnya. Ini ketinggalan lamnya, surah Al-Ahzab ayat 21, lamnya ketinggalan.
copy pastenya hilang lam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik. Kalau saya memaknainya suri teladan terbaik bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Itu sifat. Nah, itu ada kalimat baru. Teladan sama dengan sosok yang diidolakan. Saya berharap ini di sini yang remajanya idola. Pernah gak kalau buka YouTube ada yang pakai cosplay? Paham? Bapak-bapak yang anak-anak tahun 80-an paham ya cosplay? Anak-anak tahun 80 atau tahun 70 cosplay. Jadi itu sebenarnya dia sedang mengidolakan sosoknya. Jadi dia mencoba untuk meniru sama persis, dari pakaiannya, gayanya, sampai dipermak habis-habisan. Dan ternyata saya lihat-lihat di YouTube itu ada yang nanya berapa biayanya. Mahal ternyata, 2 juta dan seterusnya. Yang minimal 2 juta. Kecuali cosplay yang nggak ada bajunya. Cosplay itu baru, itu yang anime itu kayak cosplay itu. Bener apa bener, Bit? Nopal gimana, Nopal? Ini untuk remaja. Ada yang nggak ikut cosplay tapi ikut gayanya. Gaya apa itu? Kemudian yang joget-joget, karena itu sama. Jadi itulah yang dinamakan sebenarnya milah. Jadi kalau di Al-Quran kadang terjemahannya milah itu agama. Milah itu maknanya yang paling pas gaya hidup. Makanya ada hadis, di akhir zaman ini kita akan mengikuti musuh-musuh kita dengan sejengkal demi sejengkal, hingga andai kata musuh kalian itu masuk ke dalam lubang biawak, kata Nabi, kalian akan mengikutinya. Itu hanya kalimat analogi. Artinya ke tempat apapun yang mereka lakukan kita akan mengikuti. Karena idola, ketika sudah idolanya tuh melakukan apapun selalu terlihat benar. Itu dari hal idola. Jadi remaja hari ini, mungkin di zaman kita waktu muda juga sama, cuma beda. Kalau hari ini habis-habisan mereka pakai, matanya diubah, yang warnanya hitam jadi biru, jadi hijau, jadi kuning, dan seterusnya. Ada yang nggak ada mata, putih kan, pakai saringan apa namanya, saringan. Oh, Papa Li tahu juga ya, nggak tahu lah. Kalau kita yang di sini nggak tahu, ya bahaya. Kita biarkan aja anak-anak kita mengidolakan siapapun. Kalau zaman kita kan cuma Superman, Naruto tuh sekarang. Zaman dulu tuh Superman, Batman, itu jadul sudah tuh. Di permak ulang juga nggak rame-rame kayak gitu aja kisahnya. Karena sudah muncul kalimatnya, Superman is dead. Nah, itulah idola. Jadi maksud saya apa? Kenapa saya menceritakan itu? Supaya remaja kita bisa memahami. Teladan sama dengan sosok yang diidolakan. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh Rasulullah, maka kita harus meneladani beliau. Dan ada satu golongan yang selalu dirindukan oleh Rasulullah,
dan beliau menyebutnya ikhwan. Ikhwan, bukan sahabat. Jadi ketika beliau mengatakan selalu merindukan saudaraku, sahabat Nabi, bukankah itu kami? Kata sahabat, bukan, kata Rasulullah, kalian sahabatku, bukan saudaraku. Aku merindukan mereka, kata Rasulullah. Kalimatnya kurang lebih seperti itu. Dirindukan apa? Karena mereka tidak bertemu dengan Rasulullah, tapi mereka beriman. Itu yang bikin dirindukan oleh Rasulullah. Dan kita semua berharap kitalah yang dirindukan oleh Rasulullah itu nanti. Supaya dirindukan oleh Rasulullah, maka kita harus memantaskan diri mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Dan Rasulullah itu yang disampaikan beliau itu sebenarnya bentuknya istilahnya kebenaran universal. Pernah dengar istilah kebenaran universal? Kebenaran universal itu contohnya jujur. Itu semua orang pasti suka kan dengan kejujuran. Nah, masalahnya kenapa kita yang beragama Islam, kita yang seharusnya Nabi kita sudah mencontohkan dengan kejujurannya, kenapa kita kalau kita harus kebalikannya? Jadi pertanyaan itu nggak usah dijawab, silahkan refleksi sendiri saja. Kemudian di antara kebenaran universal itu sopan santun, kemudian kebersihan, itu semuanya bentuk kebenaran universal, dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang berikutnya, kebenaran universal itu lebih mengedepankan perbuatan daripada kata-kata. Jadi Nabi lebih mencontohkan daripada berceramah. Makanya dalam riwayat Nabi itu nggak banyak ceramahnya. Jadi saya sebenarnya nggak terlalu suka di sini, di depan, karena Nabi mencontohkan sedikit-sedikit saja. Jadi makanya kata ulama itu hadis apa Pak Setiawan, yang khutbah itu sebaiknya pemahamannya sebaiknya pendek bukan panjang. Jadi apa istilahnya? Semakin fakih, semakin fakih. Jadi kalau panjang-panjang amat bikin ngantuk. Kalau khutbah itu khutbah. Jadi menandakan kepakian seseorang itu dengan khutbahnya. Saya nggak tahu itu hadis atau dari ulama. Jadi kita pingin seperti itu. Nabi menyampaikan kebenaran universal dalam bentuk sunnahnya. Kita ingin mengidolakan Nabi, maka lakukan itu. Kita sama-sama berusaha dan berdoa, karena usaha kita hanya usaha. Hati tadi dari awal sudah saya katakan bahwa yang membolak-balikan hati kita itu Allah. Jadi hati kita itu dalam genggaman Allah. Bagi Allah mudah membalikan hati seseorang, semudah membalikan telapak tangan. Cuma tetap harus ada usaha. Jadi usaha maksimal, kemudian doa maksimal, itulah yang namanya tawakal. Kemudian yang selanjutnya, mendahulukan kecintaan pada beliau daripada yang lain, menghormati dan mengagungkannya. Hadis Nabi, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian hingga aku, kata Nabi, lebih dia cintai daripada orang tuanya, anak-anaknya, dan seluruh manusia. Saya dulu baca ini waktu anak saya masih kecil gitu, saya agak takut. Kenapa takut? Karena kadang saya merasa lebih mencintai
mereka daripada Nabi. Jadi agak takut saya, karena ini akan diuji Allah, dan itu pasti. Apalagi kita yang berada di sini, jadi bersiap-siaplah. Dan saya pun takut sebenarnya, karena Allah tidak mau diduakan. Karena cinta dengan Nabi sama dengan cinta dengan Allah. Maka kalau kita belum sampai ke sini akan diuji. Dan itu saya selalu takut. Jadi harap-harap cemas. Nah, itu pengarang cinta. Jadi baca sendiri, karena topik cinta itu bagi remaja selalu menarik. Betul tidak betul tetap betul. Saya nggak bacakan ya, karena cinta itu perlu bukti. Tuh, perlu komitmen, perlu pengorbanan. Jadi pejuang akhir zaman itu pengorbannya harta dan jiwa. Kalau sudah melewati batas ini tadi, ini sudah memaknai kesempurnaan iman ini, maka akan siap berkorban harta dan jiwa. Itu mudah diucapkan bagi yang bujang. Karena saya waktu zaman tarbiyah, saya masih bujang, masih sendiri. Itu teman-teman saya sering muji kadang, oh kamu enak, orangnya semangat dan seterusnya. Kata saya, mohon maaf, hari ini itu nggak betul. Karena yang betul itu ketika saya sudah punya anak dan istri dan saya masih semangat, itu baru betul. Karena tarik menariknya akan kuat. Yang seperti disampaikan Kang Diki tadi pagi, ayatnya jelas. Anak istri akan jadi musuh. Musuh dalam artian bisa jadi bukan musuh secara langsung, bukan, tapi akan mengikat kita. Macam-macam kan permintaannya, Bang Jul? Bang Jul itu contoh saja. Iya kan Bang Jul? Bang Jul selalu ikhlas diberi contoh. Yang punya anak itu Bang Jul cuma lebih dulu sedikit aja. Lanjut saja ya. Ini perspektifnya. Jadi cinta itu perlu bukti. Nah, cinta perlu bukti. Salah satu bukti itu sering menyebut. Menyebut berarti apa Pak Sugi? Menyebut apa? Salawat. Jadi ditutup. Kayaknya biasa siang. Tutup aja. Saya cek dulu ya. Masih ada lagi. Masih ada. Ya. Oh, masih ada Pak. Coba. Kalau gitu lagi ya. Mohon
maaf ada yang lewat. Jadi bersalawat ketika menyebut dan atau ketika mendengar nama beliau disebut. Dan itu teman-teman kita Nahdliyin paling banyak melakukan. Rame kalau mereka ketika disebut Nabi Muhammad, mereka selalu sallallahu alaihi wasallam, minimal seperti itu. Karena ketika kita bersalawat itu langsung kayak dihadapkan kepada Nabi dan Nabi menjawab, apalagi salam. Itu bukti cinta. Nah, kemudian yang kelima, kita lanjut saja karena nanti nggak nyampe. Yang kelima, menghidupkan sunnah. Barang siapa menghidupkan sunnahku, maka ia mencintaiku. Dan barang siapa mencintaiku, maka ia bersamaku di surga. Hadis riwayat Tirmidzi dan Tabarani. Masuk di tarbiyah ya. Ini mudah diingat. Kalau bahasa Arabnya apa? Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Itu kalau penceramah kadang dipotong. Mulai barang siapa mencintaiku maka ia bersamaku di surga. Yang di bagian awalnya kadang enggak dibacakan. Padahal itulah intinya. Barang siapa menghidupkan sunnahku maka ia mencintaiku, dan barang siapa mencintaiku maka ia bersamaku di surga. Jadi itu sebagai bukti cinta. Cinta itu berbukti. Ini ibu-ibu paham ini. Hadis berikutnya, barang siapa menghidupkan sunnahku ketika umatku dalam kerusakan, itu berarti hari ini, maka baginya pahala 100 orang mati syahid. Karena berat memang. Kalau di luaran sana contoh sederhananya, yang kita pengen manjangkan ini aja, itu saya dulu sering ngisi, bukan pengajian resmi ya, saya cuma menyampaikan halal haram terkait herbal, itu terkait obat-obatan. Itu di akhir acara ibu-ibunya ngomong, "Pak, mohon maaf, kami kira Bapak teroris." Saya sering kayak gitu. Cuma di tengah kan saya kadang ada anekdot, jadi mereka ternyata ramai juga. Hari ini, jadi kita di sini ingin menghidupkan sunnah-sunnah yang kalau sunnah masuk keluar WC saya yakin sudah, masuk keluar masjid sudah, apalagi makan tangan kanan baca basmalah, makan satu nampan itu sudah. Kemudian apalagi masuk keluar masjid sudah. Tidur sudah juga, selalu diingatkan. Tahajud sudah. Tinggal yang jihad belum, nanti itu. Jihad sekarang itu menaklukkan diri sendiri. Hadisnya kata ketika setelah perang Badar. Perang Badar itu 300 melawan 1000. Berarti 1 banding berapa? 1 banding 3,5. 1 banding 3. Itu bagi secara logika berat. Tapi kalimat hadis Nabi aneh. Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kata Nabi seperti itu. Kita kembali dari jihad yang kecil menuju kepada jihad besar. Ya, melawan hawa nafsu tadi. Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar.
Jadi ternyata jihad secara fisik itu ringan kalau kita sudah mengalahkan diri kita sendiri. Makanya itu levelnya seperti yang disampaikan Diki, itu levelnya mahabbah beneran. Level mahabbah itu kalau sahabat Nabi ya cerita-ceritanya kayak cerita dongeng kalau kita ceritakan hari ini. Contoh sederhana, mungkin nggak sederhana ya. Ketika ini bagian dari ghirah atau semangat umat Islam yang mulai redup atau bahkan udah mati. Ketika dulu ada sahabiah atau sahabat wanita itu dihinakan, jadi bajunya diikat, jubahnya diikat, kerudungnya diikat. Pas ketika dia berdiri tersingkaplah auratnya. Marah dia dan memanggil sahabat. Sahabat yang mendengar langsung dia bunuh. Dan itu yang menyebabkan perang. Jadi itu girah namanya, semangat. Hari ini banyak saudara kita yang dijalimi di Palestina paling nyata. Tapi seakan-akan seperti angin lewat. Itu salah satu mungkin pernah ada mimpi kan, yang Nabi berkuda tanpa pelana. Itu saya ingat mimpi itu muncul karena kan orang Mesir ya yang mimpi, karena Mesir dengan Palestina bersebelahan. Karena umat Islam sudah nggak peduli dengan saudaranya. Padahal Nabi mengatakan orang Islam itu seperti satu tubuh. Ketika satu tubuh sakit, maka anggota tubuh lainnya akan merasakan demam, sakit juga. Maksud saya apa? Dalam tataran yang paling rendah, hadis lainnya masih ada yang senada dengan itu. Itu bagian dari empati. Jadi kita menginginkan kebaikan apa yang kita inginkan itu sama dengan saudara kita. Harusnya seperti itu. Kalau kita tidak ingin tersakiti dengan kata-kata kita, kebalikan. Kalau kita tidak ingin tersakiti dengan kata-kata, jangan kita lakukan itu kepada saudara kita. Kalau kita tidak ingin tersakiti, jangan menyakiti. Makanya ada hadis lain untuk yang hadisnya tentang menghina orang tua. Jangan menghina orang tuamu. Saya lupa redaksinya apa. Sadabu redaksinya saya lupa. Cuma saya ingat ceritanya. Nah itulah kelemahan saya. Alhamdulillah. Jadi banyak redaksi-redaksi hadis itu ke menyangkut kebenaran universal. Jadi menghidupkan sunnah itu lebih ke sana. Saya diajarkan urusan bekam waktu belajar bekam itu kata Gus Dur gini, rasakan yang kita bekam itu ke diri kita sendiri, jangan sampai sekehendak hati, karena sakit itu adalah ham bekam, padahal itu kan untuk pengobatan. Saya diajarkan seperti itu, rasakan yang kita bekam itu diri kita sendiri supaya kita tahu rasanya. Makanya salah satunya syaratnya nggak boleh membekam sebelum dibekam, itu salah satunya. Jadi itu masuk bagian dari mengamalkan sunnah itu. Jadi ketika kita melakukan sesuatu dipikir dulu, kira-kira menyakitkan nggak bagi saya kalau itu untuk saya. Dalam semua hal,
Kenapa lari? Lanjut. Akan datang kepada manusia suatu zaman orang yang berpegang teguh pada agamanya seperti orang yang menggenggam bara api. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan itu sudah kita rasakan. Saya dari kecil waktu masuk pesantren sanawiyah umur SMP itu ketika dapat hadis, jadi saya terjadi pergolakan. Waktu itu sudah terjadi pergolakan. Diajarkan oleh guru-guru saya bahwa kita dilarang bersalaman atau bersalaman dengan yang bukan mahram, dilarang. Tapi ternyata saya melihat sebagian guru saya itu melakukannya, penceramah dalam tanda kutip. Itu terjadi pergolakan. Ini yang benar yang mana? Hadis tadi atau si tuan guru itu? Terjadi pergolakan di dalam diri saya waktu itu karena saya nggak tahu. Karena kita belajarnya semacam didoktrin kan. Jadi nggak tahu yang mana yang benar nih. Nah, mulai hari itu saya mencari, ingin membuktikan yang mana yang benar. Tapi saya jadi terasing sendirian. Jadi kalau orang lebaran rame, lebaran kan, yang paling sering salaman itu untuk di kalangan di mayoritas kita di Indonesia. Orang bahagia, saya sedih setiap kali lebaran. Lebaran 2 kali, saya sedihnya 2 kali. Ya, menyendiri. Selalu terasing. Jadi saya udah lama terasing di tengah hiruk pikuk dunia. Ini contoh sederhana. Nabi itu lemah lembut, santun, jujur, amanah, sampai diberi gelar Al-Amin. Nah, ada satu cerita. Jadi Al-Aminnya gelar Nabi itu ketika Nabi dikepung dalam yang mau hijrah itu kan dikepung. Rumah Nabi dikepung oleh berapa pemuda tuh. Jadi yang gagah-gagah, pakai tombak, pakai pedang, lengkap, senjatanya lengkap. Itu ternyata Nabi memegang amanah. Masih di tangan Nabi masih ada harta-harta musuh. Harta musuh. Harta musuh. Jadi yang menyuruh mengepung itu hartanya di tangan Nabi. Amanahnya sampai ke situ tuh Nabi itu. Kalau kita, andai kata kita kondisinya itu dikepung, duit yang ngepung itu ada di kita, gimana Pak Sugi? Jadi ada beberapa jadi di tangan Nabi itu masih banyak orang ditipin amanah dan Nabi jaga. Makanya itulah luar biasanya Nabi. Yang kalau bisa sampai ke target itu mahabbahnya luar biasa. Jadi Nabi hanya marah karena Allah, bukan karena ego beliau pribadi, enggak. Jadi kalau fisik rupa Nabi dihina, beliau santai aja. Kita kan lebih banyak kalau orang menyinggung pribadi kita marah. Itu ego. Nabi enggak. Nabi hanya marah ketika Allah. Jadi Nabi marahnya karena Allah. Itu pun Nabi ada batasan. Ketika orang salah, Nabi enggak marahnya. Ada hal dalam tarbiyah itu ada aturan. Jadi enggak ada istilah hitam putih. Jadi yang mohon maaf teman-teman yang saya memperhatikan bukan hanya di sini, di luaran sana sama. Jadi teman-teman yang semangat tinggi karena dulunya pernah jadi tanda kutip orang tidak baik,
pernah jadi orang ya, kalimatnya kalau penjahat mengerikan ya. Itu kalau dia sadar, saya memperhatikan rata-rata dia semacam berpikirnya hitam putih. Kalau salah, salah. Benar, benar. Nggak ada proses seperti Nabi. Nabi itu prosesnya ditanya dulu kenapa kamu. Contoh ketika kejadian Sayyidina Umar mendengar ada sahabat membaca Al-Quran beda versinya. Enggak, jadi ambil sorban langsung ditarik, narik, diseret, marah Sayyidina Umar. Kan karakternya kayak gitu, marah, karena dia jawara kan, kalau di sini jawara. Jadi Sayyidina Umar itu jawara, ditarik, ini sesat, ini salah. Kalau Nabi itu maksudnya. Dibawa ke hadapan Rasulullah, diseret. Jadi di sorban diikatkan ke sini, ditarik kayak bawa kambing. Tarik. Karena Sayyidina Umar kuat, yang dibawa ini harus dikalah lah, diseret. Ini ya Rasulullah, salah nih, sesat. Kalau lebih seperti itu. Gaya Sayyidina Umar. Kata Nabi, jadi Nabi dengan kebijaksanaannya ngomongnya, dah gini, tenang Umar, tenang. Gimana kalau kurang lebih kita membahasannya gitu, gimana tolong sampaikan. Kata Rasulullah, wahai Umar, baca bacaanmu, Al-Qurannya baca. Sayyidina Umar baca, jadi sama bacaannya, tapi Sayyidina Umar baca yang seperti kita. Sahabat tadi itu beda versinya, mungkin yang saya nggak tahu versinya, yang tahu kayaknya Pastiawan nih, karena beliau paham dengan qiraah sab'ah. Jadi beda versi. Contoh yang beda versi itu, kalau kita bacanya siratal ladzina an'amta 'alaihim, kalau versi yang lain siratal ladzina an'amta 'alaihimu. Jadi berbaris, panjang 2 harakat. Atau yang pastian saya sering dengar wadduhi, bukan wadduha, wadduhi wal laili idza saji ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairul laka minal ula. Maroko itu qiraat Warash. Jadi cerita tadi ketika dibacakan beda versi, kata Nabi ketika Sayyidina membaca, kamu benar. Sahabat yang lain baca, kamu benar. Itulah Al-Quran diturunkan dengan sab'ata ahruf, dengan 7 lahzah, dan itu nama kita terbagi 2, jadi 7 jadi 14 qiraah. Jadi kenapa orang berselisih? Karena kita kurang ilmu. Jadi marahnya kita. Jadi makanya perlu istilah tabayun, itu perlu. Ketika ada teman kita salah, tabayun dulu, kenapa kamu salah melakukan itu? Jangan langsung satset. Kurang lebih seperti itu. Jadi makanya saya lebih suka memilih warna abu-abu. Enggak, itu orang politik. Warna abu-abu itu dia jadi enggak langsung memutuskan. Cari dulu yang benar yang mana. Kadang salah persepsi. Jadi kita salah mempersepsikan orang, dan orang pun salah menangkapnya. Itu yang perlu hari ini. Dan itu perlu yang namanya lapang dada. Perlu memperbanyak wawasan, perlu memperbanyak bacaan, perlu memperbanyak pergaulan. DLL. Supaya mempercepat waktunya. Jadi DLL saja. Itu yang disahid yang tulisan miring ya. Ini surah Al-Mu'minun ayat 3. Qad aflahal mu'minun.
alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sungguh beruntung orang mukmin, yakni orang-orang yang khusyuk dalam salatnya dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan lagw, perkataan dan perbuatan yang tidak berguna. Jadi mulai hari ini sebaiknya mengurangi mengkampret-kampretkan orang lain, menganjing. Tapi saya tahu, Kak, kita perlu proses. Kita ini manusia biasa, dan kita banyak musuhnya ternyata. Disumpahi iblis dari dulu. La ughwiyannahum ajma'in, kata iblis, akan aku kesatkan semuanya kecuali hamba-hambamu yang ikhlas ya Allah. Ada pengecualian, kita harus masuk situ supaya dapat pengecualian yang disesatkan itu. Ikhlas itu maknanya tidak ada kesyirikan, tidak ada dusta di antara kita. Itu hadis, gimana bunyinya? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kalau ini kan sudah terjemah bebas namanya. Kemampuan seseorang untuk meninggalkan apa saja yang tidak berguna baginya menjadi salah satu tanda bagusnya keislaman dia. Dia mengutip makna dari hadis tadi. Kemudian yang selanjutnya itu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada, kana yu'minu billah, beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik. Artinya berpikir dulu baru mengucapkan, atau kalau enggak bisa diam. Dan ini berat bagi orang yang tipe kiri, karena orang tipe kiri itu ngomongnya ngomong dulu baru mikir, satset. Setelah beberapa menit baru tahu, oh ternyata orang tersinggung. Kenapa Bang Jul ketawa? Kebalikannya, orang kanan itu terlalu banyak mikir. Itu ternyata ada, saya buka kitab kemarin, kitab apa ya? Itu ternyata ada dalam kitab, saya baru tahu. Saya kira itu ilmu psikologi saja, ternyata ada dalam kitab. Saya buka kemarin malam, saya buka di sini duduk sambil baca, ternyata ada dalam kitab. Tapi memang bahasanya nggak sama persis, tapi maknanya sama. Alhamdulillah sudah sampai waktunya. Tolong yang di belakang jangan membaca isi kepala saya ya. Demikian saja, karena biar efektif dan agak penasaran. Salah hilaf mohon maaf. Kita tutup dengan sama-sama baca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.